mundur. Mundur sana, mundur. Mana? Woi. Taruh. Mana kau lihat? Mantap. Bukti. Taruh orang pemotor. Taruh. Mana? Taruh orang pemotor barang. Cek kalau bilang tetap proses. Masyarakat sementara aktivitas seperti biasa untuk sekedar melaporkan situasi dalam kondisi. Berkenan kami langsung masuk kepada Bapak Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Saya uraikan surat dari Kementerian Pertanahan melalui Dinas Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 1 Agustus diadakan pengukuran lahan pemukiman desa Sangliadol. Berjalan dari tanggal 1, tanggal 2 selesai. Sorenya di pemukiman Sangliadol itu bak air asumsinya desa masyarakat yang di situ saya belum tahu bahwa bermasalah, dan setelah tanggal 2 sore laporan dari staf desa saya bahwa selesai. Jam 7.30 laporan dari masyarakat saya bahwa ada pengerusakan dan ada melarang batas tanah. Secara spontan saya melaporkan kepada Bapak Camat dan Bapak Kapolsek untuk menindaklanjuti pada tanggal 3 Agustus kemarin pagi itu. Jadi dengan hormat Bapak Bupati, saya merasa biasa-biasa, saya merasa aman karena saya bertanggung di desa Sangliadol. Jadi kondisi yang terjadi, kejadian yang terjadi, saya di luar dugaan. Tapi dasar dari staf dan pemerintah masyarakat melapor kepada saya. Maka dengan kejadian kemarin itu nanti saya berikan delegasi saya kepada sekretaris saya untuk menjelaskan. Demikian untuk sementara saya berikan kepada sekretaris saya. Mohon maaf kurang dan lebih saya uraikan dan kejadian. Terima kasih Bapak Pejabat Bupati. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Mohon singkat saja laporannya, tidak usah terlalu detail. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kronologisnya telah disampaikan oleh Kepala Desa, jadi nanti kami menguraikan lebih lanjut bila ada diskusi lanjut, karena kronologisnya sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Berikut kita beralih ke laporan dari Kepala Desa Sangliadol. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Dandi, dan yang kami hormati para pimpinan SKPD, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Pastor Paroki, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, dan Bapak Ibu, para delegasi Desa Sangliadol dan Desa Sangliadol yang kami banggakan. Perlu saya laporkan kronologis di peristiwa pada tanggal 2 bulan Agustus, itu tepatnya pada jam
1.30 saya didatangi oleh Wakil Ketua BPD dan Ketua BPD dengan membawa bukti patok. Bukti patok ini mendasari patok yang sudah dipancang oleh Desa Sangliatol. Lalu saya sampaikan supaya tidak bermasalah, buktinya kita simpan, tetapi malamnya nanti kita akan duduk untuk musyawarah bersama masyarakat supaya jangan akhirnya melibatkan masyarakat dalam konflik. Setelah sore hari, ada warga masyarakat yang punya lokasi datang lagi, patok sudah baru, sudah dipancang. Dan ini membuat keresahan warga masyarakat Sangliat Rawai terkait dengan patok yang sudah dikancang ulang. Sehingga mereka meminta kepada kami, Bapak Kepala Desa, kalau diperkenankan kami pergi untuk sueri. Dan sueri ini sebagai lambang suatu hormat adat yang sangat sakral bagi desa dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Nimbal. Maka saya bilang cukup atas sueri. Tidak ada tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang berlebihan. Dan ketika karena keraguan saya, setelah mereka pergi, saya ikut juga masyarakat ini sampai ke lokasi. Setelah penentangan sueri, saya arahkan masyarakat saya untuk kembali ke desa. Dan saya suruh kita langsung lolong-lolong di alun-alun desa. Setelah itu saya suruh Bapak Sekdes informasikan kepada seluruh masyarakat desa agar kumpul di alun-alun, kita membuat rapat pertemuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya jangan akhirnya masyarakat mengambil tindakan-tindakan anarkis yang lain. Pertemuan kami selenggarakan dari jam 8 hingga jam 11 malam, selesai kami tutup. Dan ada beberapa informasi dari warga suku adat bahwa kita alangkah bagusnya kita memberikan satu pemberitahuan kepada pihak agraria agar sekiranya dapat membatalkan dulu. Sehingga malam itu Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD duduk bersama tua-tua adat, saya dan Bapak Sekdes mempersiapkan lembaran permohonan untuk surat permohonan untuk pihak agraria dapat membatalkan dulu, karena ini menjadi sengketa. Apalagi dalam program ini pihak Desa Sangliatol mengatakan pihak agraria turun, sehingga ada unsur masyarakat bahwa ketika agraria turun berarti tanah ini sudah milik Desa Sangliatol. Kami pun pemerintah desa tidak ada diinformasikan dari pemerintah desa Sangliatol entah tulis dan di sana. Lalu kami mengambil tindakan pemahaman kepada masyarakat dan melaporkan kondisi ini kepada tua-tua adat untuk seluruh masyarakat desa Sangliatol. Percayakan kepada pemerintah desa agar nanti pemerintah desa dapat berkonsultasi bersama pemerintah desa Sangliatol setelah kepulangan kami dari Dinas Agraria. Lalu yang berikut, di pagi hari ketika kami ada dalam tahapan persiapan untuk pembelian ulang pada permusyawaratan desa, saya dan para panitia sekretaris pemerintah desa kami menyiapkan lokasi tempat untuk nantinya diadakan pembelian. Tiba-tiba ada informasi bahwa masyarakat Sangliatol sudah ada turun di lokasi, sehingga saya suruh Bapak Sekdes dan Ketua BPD ikut jalan Tanah Sembena. Saya ikut potong jalan sebelah laut timur desa untuk menghalau masyarakat dan suruh kembali. Jadi setelah kembali, saya juga kembali untuk mempersiapkan diri dalam ajang pembelian BPD. Tetapi ketika ada informasi lagi bahwa sudah terjadi keributan di lokasi, lalu sementara terjadi keributan, saya mau ke sana, sudah didatangi oleh Marinyo Desa menyampaikan Bapak Kades, Bapak Kapolsek sama para anggota sudah ada di lokasi, diperkenan Bapak Kades ke lokasi. Sehingga saya menghargai, saya datang ke lokasi. Di sana ketika kita datang ke lokasi untuk memediasi antara kedua pimpinan, saya selaku Kepala Desa Sangliat Rawai dan Kepala Desa Sangliatol, kami ada di kapal garis tengah untuk cara mediasi. Satu langkah dan kebijakan bahwa saat ini terlalu tegang, sehingga kita mungkin tunda 1-2 hari, nanti akan kita duduk bersama Bapak Camat dan pimpinan kecamatan, kita cari solusi keluar. Tetapi karena masa yang begitu banyak antara desa sebelah Sangliatol dan desa Sangliat Rawai,
sehingga Bapak Kapolsek bilang, Bapak Kades dua-dua tolong arahkan masa lalu pulang. Jadi saat itu kami mengarahkan masa, sementara mengarahkan masa tiba-tiba sudah ada lemparan, terjadilah saling melempar. Ketika saya berada dalam pertengahan itu, saya lihat Bapak Kapolsek juga sudah terkena batu. Jadi saya mau ke sana menerangkan juga, akhirnya saya juga terkena batu, lemparan dari warga masyarakat. Lalu sempat saya bilang Bapak Kapolsek izin saya kembali ke dalam desa dulu. Tetapi karena saya lihat kondisi motor Bapak Kades Sangliatol yang ada di jalan, saya titipkan, saya bilang Bapak Camat, tolong ini Bapak Kades Sangliatol pemotor, Bapak Kapolsek, tolong ini Bapak Camat, Bapak Kades Sangliatol motor dinas yang dipakai, sehingga saya minta petugas kepolisian amankan. Tetapi karena petugas kepolisian saat itu adalah sibuk untuk melayani warga masyarakat, terpaksa motor itu saya dorong ke rumah saya dan mengamankan di ruang tamu saya. Dan saya telepon untuk pemerintah desa, karena 2 kali telepon ke Bapak Sekdes Sangliatol tidak angkat. Saya telepon ke ipar saya yang berada di Sangliatol, ipar Libela Mere. Saya bilang, ipar tolong sampaikan untuk pemerintah desa Sangliatol, Bapak Sekdes atau Kades, supaya tolong titipkan kunci motornya ke petugas keamanan TNI Polri, lalu datang jemput motor di rumah saya. Setelah peristiwa lempar-melempar lalu sudah dapat diamankan, dipulihkan oleh pihak TNI dan kepolisian, dan juga dukungan juga kami pemerintah desa yang ada di desa masing-masing. Maka sampai saat ini kondisi keamanan di desa masih terbilang aman. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan kepada Bapak, dan selanjutnya kami mohon petunjuk serta arahan. Demikian, terima kasih, selamat siang dan salam.